Hari ini kita akan membahas tentang hal menarik yang berhubungan dengan vitamin C. Kalau kita googling, vitamin C pasti disamakan dengan ascorbic acid. Atau ketika kita membeli suplemen vitamin C, kalau kita baca komposisinya, isinya adalah asam ascorbat atau dalam bahasa Inggrisnya ascorbic acid. Tapi apakah benar vitamin C sama dengan asam ascorbat yang ada di suplemen-suplemen? Dan tahukah teman-teman bahwa 80% asam ascorbat yang dijual di dunia itu berasal dari Cina? Dan asam ascorbat yang diproduksi ini bahkan bukan dari makanan yang mengandung vitamin C, melainkan dari jagung dan gula. Yang lebih gawat lagi adalah ada sebagian jagung yang digunakan itu GMO atau Genetic Modified Organism. Mungkin sebagian dari kita sudah familiar ya dengan istilah GMO. Misalnya buah-buahan yang tidak ada bijinya. Itu semua GMO dan kurang baik untuk kesehatan. Alasan kenapa perusahaan menggunakan GMO tentunya sudah jelas, untuk komersil. Tanaman GMO tentunya dimodifikasi agar bisa bertahan lebih baik pada cuaca-cuaca ekstrim. Namun ini tidak sepenuhnya salah ya. Tapi jika kalian punya pendapat positif tentang GMO, silahkan komen di bawah. Oke, ketika seseorang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara vitamin dalam bentuk suplemen dengan yang kita konsumsi dari makanan, maka itu tidak sepenuhnya benar. Vitamin C yang berasal dari alam itu lebih kompleks, tidak tunggal. Ada bagian antioksidan, yaitu asam ascorbat, ada bagian lain seperti flavonoid yang membantu optimasi oksigen dalam tubuh. Bahkan ada juga bagian vitamin K yang dapat memperbaiki aliran darah. Vitamin C yang disediakan oleh alam juga mengandung koper dan enzim tertentu. Poinnya adalah bahwa vitamin C yang disediakan oleh alam itu tidak berdiri sendiri, melainkan sebuah kompleks nutrisi yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Belum lagi fitonutrisi yang sangat bervariatif dan kegunaannya masih banyak yang belum diketahui hingga sekarang. Nah, ketika kita mengalami flu, suplemen vitamin C terkesan memberikan manfaat yang signifikan. Tapi kalau kita kaji lebih jauh, tidak juga. Yang bekerja sebenarnya adalah sifat asam dari vitamin C. Asam meningkatkan proses fagositosis namanya, yang mana berperan dalam imunitas general tubuh manusia. Membuat tubuh mampu membersihkan kuman-kuman yang ada secara lebih baik. Tapi ini sama halnya ketika kita konsumsi makanan asam yang lain. Contoh seperti apple cider vinegar yang kandungannya asam asetat, maka ini juga akan memberikan manfaat yang sama. Kembali ke suplemen vitamin C atau vitamin C buatan ya. Coba sesekali perhatikan label dari kemasannya. Berapa miligram asam ascorbat yang diberikan per tablet? Ada yang 500, 1000, bahkan ada yang 2000 miligram. Sedangkan kebutuhan vitamin C seseorang per harinya hanyalah 80 sampai 90 miligram untuk orang dewasa. Tapi kita mendapatkan 500 sampai 1000 mg dari suplemen. Untuk vitamin C kompleks yang memang asalnya dari alam, maka ini akan menjadi sangat-sangat mahal. Maka dari itu, kalau vitamin C yang kita beli itu murah, maka patut dipertanyakan ya, jangan-jangan ini sintetik yang asalnya dari jagung atau gula. Mengkonsumsi vitamin C secara berlebihan juga tidak baik. Gejala awal yang bisa ditimbulkan adalah nyeri pada perut, diare, bahkan bisa menyebabkan diare berdarah. Vitamin C terbaik yang dapat kita konsumsi asalnya sudah jelas ya, dari makanan. Dan makanan dengan kandungan vitamin C tertinggi adalah buah-buahan seperti guava, plum, dan buah beri. Bahkan sayuran hijau juga mengandung vitamin C yang banyak seperti brokoli dan kubis. Vitamin C juga bisa ditemukan di organ seperti hati, ginjal, bahkan organ otak dari hewan ya. Jadi nggak selamanya dari buah-buahan. Kalau memang terpaksa membeli vitamin C yang murah, maka perlu diingat bahwa yang kita dapatkan hanya asam ascorbatnya saja, dan itu pun dibuat secara kimia menggunakan jagung dan asam sulfur. Vitamin C juga sulit diserap bersamaan dengan gula. Maka itu minum minuman manis yang kaya akan vitamin C juga sebenarnya tidak terlalu baik. Begitu juga kalau mengkonsumsi karbohidrat sekalian dengan vitamin C. Itu juga akan mengurangi absorpsi dari vitamin C. Poin terakhir sebagai kesimpulan adalah mengkonsumsi vitamin C dalam jumlah yang berlebihan bisa mengubah fungsinya dari antioksidan menjadi prooksidan. Secara alami, antioksidan selalu hadir dalam bentuk kompleks sehingga hal ini tidak akan terjadi.
Beda ceritanya kalau kita konsumsi asam askorbat yang tunggal, kecenderungan zat ini untuk menjadi prooksidan menjadi lebih tinggi. Itulah akhirnya kita mengalami rasa tidak nyaman di perut, muntah, dan juga diare jika mengkonsumsi suplemen vitamin C setiap harinya dalam waktu yang panjang. Oke, itu dia hal yang mengejutkan dari vitamin C. Semoga bermanfaat ya. Like and subscribe.